Dan saya percaya kita telah mempersiapkan diri untuk menikmati berkat Tuhan melalui ibadah yang dilaksanakan. Sebenarnya pagi hari ini yang mengambil bagian adalah Kapten dan Nyonya Harimukti, tapi oleh karena ada tugas pelayanan yang dilaksanakan yaitu mengambil bagian dalam pelayanan Perki ya di London. Nah, terima kasih Kapten Harimukti hadir, tapi saya tahu tentu tidak mudah bagi mereka untuk mengambil waktu atau membagi waktu di tengah segala kesibukan pelayanan, tapi kami tetap bersyukur karena kami tahu mereka senantiasa ingin melakukan yang terbaik. Kita akan memulaikan ibadah kita, pujian yang mengatakan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua itu karena anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kita. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan,
surga, pagi ini kami bersyukur oleh karena besarnya anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Kami boleh merasakan bagaimana pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, bahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh melihat bagaimana karya kasih-Mu bagi kami hanya bisa berterima kasih dan menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kiranya berkat pertolongan-Mu akan tetap menyertai hidup kami. Secara khusus kami mau serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Mari Bapa di surga, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai kami. Penuhi kami dengan hati yang penuh sukacita. Dan biarlah kami pun boleh memakai waktu ini yang sekalipun sangat terbatas. Kami yang boleh hadir di dalam ruangan ibadah. Kami yang sedang duduk di rumah untuk bersama-sama sejenak mengambil waktu berdiam diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kuasa-Mu bersama dengan umat-Mu. Sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh kembali dikuatkan dan disegarkan. Jadilah ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan pujian nomor 45. Yesus naik ke surga dan mengirim rohnya. Kita nyanyi dengan versi nyanyian nomor 19. Kita akan bersama-sama nyanyikan pujian ini. Pujian ini menjadi kekuatan bagi kita. Yesus telah naik ke surga. Janjinya diberikan bagi kita mengirimkan rohnya. Menjadi kekuatan yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11.
Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Kita akan membaca bergantian, saya dulu kemudian saudara sekalian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Beberapa kor pujian akan kita nyanyikan dan kita akan masuk dalam kesempatan untuk menyaksikan bagaimana berkat dan pertolongan Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang kita sudah lewati, bahkan sepanjang setengah bulan ya di bulan Mei ini. Dan tentu ada banyak hal yang dapat kita sampaikan. Pujian yang pertama mengatakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, mari kita saksikan pagi hari ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Siapa yang pagi ini ingin mengatakan, membagikan pengalamannya betapa Tuhan Yesus baik dalam kehidupannya, dalam menolong, memelihara hidup kita. Haleluya. Secara khusus, saya sangat bersyukur. Ada dua hal yang saya syukurin. Saya mempunyai kerinduan untuk ke gereja. Inilah Tuhan sudah jawab. Kebetulan saya dinis malam, jadi saya kebaktian sama oma opa. Saya berdoa, Tuhan, saya dinis malam. Semalam nggak tidur karena ada oma yang gawat, tapi saya yakin dan percaya karena saya mempunyai kerinduan untuk
beribadah, biar saya tidak mengantuk. Tuhan sudah jawab, saya bisa ikut kebaktian. Punya kesaksian, Tuhan sungguh sangat baik mengabulkan doa saya. Waktu awal bulan Mei ada opa yang gawat, 3 hari dia sesak nafas. Karena teman saya masih anak-anak, jadi ya mereka tidur sudah jam 10, tapi kami yang sudah senior kepikiran bagaimana opa ini. Saya berdoa, Tuhan, Natalia mohon banget sama Engkau Bapak. Kiranya Engkau akan jamah dan sembuhkan opa ini, supaya opa ini Engkau panggil setelah semua teman-teman bangun dan juga hamba-hamba Tuhan bangun. Karena kalau jam 2 repot sekali ya, jam 2 malam kalau ada yang meninggal. Saya berdoa dekat opanya sesak nafas. Saya bingung, ke sini dikunci, ke sana pintunya dikunci. Ya Tuhan, bagaimana ini? Kamar obat, tempat untuk buka oksigen dikunci. Saya panggil satpam, ayolah tolong saya lah Pak Wandi, itu kita mau oksigen, opanya sesak nafas jam 2 ini. Tenang, bukan masalah tenang, dia sesak nafas. Saya bilang, sudah kasih tahu kapten, kamarnya dikunci, bagaimana kita mau kasih tahu? Kita percayalah, tadi saya sudah berdoa kok, aku bilang. Terus kita pasang oksigen. Setelah itu saya lihat teman saya, masih tidur, masih 2:30. Saya pegang, Tuhan, puji Tuhan, opanya masih ada. Udah gitu, saya tunggu jam 6:30, saya kasih tahu sama Ibu Mayor. Saya bilang, Kak, Opa Wijaya sesak nafas. Gimana tuh Nat? Saya sudah berdoa sih dari jam 2 itu dia sesak nafas. Terus sekarang masih ada. Gimana tuh? Mbak ke rumah sakit Nat? Ya, itulah ya, Tuhan sudah panggil. Belum sampai rumah sakit, opanya udah meninggal pas di pangkuan saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih sekali Tuhan, Engkau sudah jawab doa saya, dia meninggal, sudah terang. Yang kedua, ada oma kami yang gawat juga, dia pulang dari rumah sakit, Oma Teli. Waktu saya pertama dinas malam sama Putu ketiga dinas malam, dia bilang, Kak, Oma Teli sakit loh. Gimana ini Kak? Dia enggak mau makan, enggak mau minum susu. Udah Putu, kamu enggak berdoa, saya bilang gitu. Iya Kak, saya kasih minum susu jam 10, jam 11, terakhir 12:30 saya kasih minum, tapi saya berdoa, Tuhan biarlah oma ini Kau beri kekuatan, kemampuan, serta punya sukacita dalam melihat keadaan oma ini. Kami yakin Bapak, karena Engkau lah yang menciptakan oma ini. Saya berdoa dengan iman. Paginya saya lihat lagi, puji Tuhan oma masih ada. Terus, Kak, oma gimana? Udah mau makan loh. Kak, udah mau minum susu, udah mau makan. Puji Tuhan, benar Putu, kita kalau berdoa tuh sungguh-sungguh mempunyai iman, pasti Tuhan kabulkan. Saya bilang sama gitu. Terus tadi pagi saya lihat, bilang sama Suster Satri, gimana oma? Mau makan kok Kak? Itulah, berdoa aja dengan iman. Kita harus mempunyai iman. Kalau iman kita yakin omanya itu mau makan. Yang penting satu, sabar. Aku bilang sama mereka begitu. Itulah yang Tuhan sudah kabulkan doa-doa saya. Terima kasih. Terima kasih pada Mbak Natalia yang dengan penuh pengabdian melakukan tugas pelayanan bagi opa dan oma, dan terus kita berdoa biarlah Tuhan akan memberkati, menolong dalam tugas-tugas juga bagi pelayanan di PSTW Senjarawi. Pujian mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Menyambut kesaksian dari Mbak Lia, bagaimana kita melihat ketenangannya, berharap, berdoa, dekat dengan Allah. Kita boleh merasakan ketenangan menghadapi keadaan atau kondisi yang sulit sekalipun. Kiranya Tuhan akan menolong. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hanya Dia
lihat tadi saya merasa bahwa kalau saya tidur enak sepanjang malam, wah ada orang-orang atau anak-anak Tuhan, para pelayan yang gak bisa tidur dengan nyenyak, ya, was-was, apalagi melayani Opa dan Oma. Terima kasih Natalia, Tuhan tambah-tambahkan kekuatan dan sukacita melayani Tuhan. Saudara-saudara, berkat yang saya ingin saksikan adalah berkat yang dialami orang lain tapi menjadi berkat bagi saya. Kami ke divisi Manggala beberapa minggu yang lalu dan melihat korops itu luar biasa, saudara sekalian, mungkin 2 kali lebar, sekali lebar dari sini tapi 2 kali panjangnya dengan gedung ini. Dan gedung itu mereka bangun 14 tahun, ya, baru bisa diresmikan. Dan saya merasa bahwa betapa Tuhan luar biasa memberikan semangat membangun bagi jemaat Tuhan, dan juga dari dari dana setempat, ya, tidak ada bantuan kantor pusat, benar-benar jerih payah mereka selama 14 tahun dari satu opsir ke opsir yang lain. Dan opsirnya yang sekarang adalah Kapten Emson dan si Jamai Santu yang luar biasa mereka memimpin korops itu. Dan kami telah menerima berkat mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam ibadah peresmian dan juga ibadah syukur. Saudara-saudara, waktu kolonel menyampaikan sambutan, dia katakan karena belum ada bantuan kantor pusat, maka kolonel atau KPT memberi 10 juta. Lalu disusul lagi oleh bupati memberikan sambutan, mungkin karena dia pikir pemimpin bala kecamatan sudah membantu, dia juga bantu 20 juta, tapi lebih besar dari kolonel, begitu ya. Saudara-saudara, saya merasa bahwa inilah berkat Tuhan yang luar biasa yang telah dialami oleh jemaat Tuhan di korops Pinoraa, ya, Pinoraa di divisi Manggala yang jauh dari kota tapi begitu mewah, ya, begitu mewah gedungnya. Kemudian di Palamaki, saudara, lebih besar lagi ruangannya dari korops Pinoraa. Itu dibangun selama 7 tahun, ya, 7 tahun mereka bangun. Dan luar biasa juga semangat para opsir dan juga jemaat Tuhan membangun dengan jerih payah mereka sendiri. Dan 2 kali, saudara, saya memberikan kata-kata dorongan. Selalu kata-kata dorongan saya, bangunan fisik kita, gedung harus seimbang dengan bangunan rohani. Dan itu selalu saya sampaikan bahwa kita berbangga hati melihat gedung yang mewah, tetapi bangunan rohani kita pribadi, keluarga kita juga harus lebih tinggi dari bangunan fisik. Artinya tinggi kualitasnya, begitu. Sehingga dengan demikian mau ibadah di rumah, rumah Tuhan, gereja, atau ibadah di rumah-rumah, kualitas rohani kita tetap sama. Dan saya berterima kasih untuk banyak sekali pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman iman, pembelajaran yang kami bisa dapatkan dalam 2 kunjungan ini. Dan memang, saudara, protokol kesehatan sangat ketat. Kami selalu pesan di Rumah Sakit Woodward harus bawa masker ekstra, begitu ya. Dan PPWD sudah bagi-bagi. Siapa yang kelihatan tidak pakai masker, diberikan gratis maskernya. Sehingga, saudara, saya melihat jemaat yang tidak biasa pakai masker terus berapa jam, itu mereka sangat kewalahan, saudara, bolak-balik begitu ya. Karena mereka tidak biasa pakai masker, tapi karena protokol kesehatan peresmian yang besar, mereka harus pakai masker. Demikian juga opsir-opsir dalam beberapa ibadah hari rohani opsir. Dan saya katakan memang bagus bagi kita untuk melindungi diri dan juga melindungi orang lain, supaya kita tidak menularkan kepada orang lain. Dan saya merasa prihatin juga dengan beberapa opsir yang memang tertular dan harus dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Dan memang Tuhan sudah tolong mereka, ada beberapa sudah kembali, tinggal Komandan Divisi Palu Timur yang ada di rumah sakit dan ditemani oleh istrinya. Dan saudara-saudara, memang ada was-was sebagai manusia, kami kontak erat, dekat sekali tanpa masker kalau lagi makan bersama, tapi dalam percakapan atau kunjungan selalu pakai masker. Tapi puji Tuhan, seminggu setelah kami kontak erat, kami akan pulang ke Bandung dan kami antigen negatif. Saya sudah was-was, sudah siap-siap saya untuk pergi menginap di Rumah Sakit Woodward. Tapi puji Tuhan, kami dites negatif dan sampai di Bandung kami isolasi, tidak ada gejala, isolasi mandiri dan tetap sehat dan diberkati Tuhan
Dengan demikian saudara, bukan saya bersyukur karena teman yang lain mendapatkan atau terinfeksi, tapi saya merasa prihatin dan mendoakan mereka. Tapi dalam segala sesuatu Allah punya rencana yang baik bagi kita. Tuhan telah memulihkan mereka dan juga menjaga kita semua dari pandemi yang membahayakan ini. Terima kasih untuk doa-doa jemaat Tuhan dan Obser Korops yang telah mendoakan kami, dan minta maaf kami tidak bisa pimpin hari Kamis kemarin. Kami lebih baik menjaga, walaupun kami merasa sehat, tapi kami menjaga untuk tidak menyusahkan orang lain, begitu ya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini lebih dari 20 hari sudah sejak kami kontak erat, kami tetap merasa diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk oleh-oleh yang sudah dibagikan bagi kita. Ya, kita selalu rindu mendengar bagaimana berita-berita yang ada dalam pelayanan bala keselamatan di seluruh Indonesia, dan saya percaya kedua hamba Tuhan ini telah dipakai dengan luar biasa menjadi berkat, menopang juga bagi kita di tempat ini, dan Tuhan kiranya terus akan menolong dan memberkati dalam tugas pelayanan yang tentu tidak mudah, tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai. Pujian mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita sebagai kesaksian kita bersama pagi hari ini. Dan saya memberi kesempatan, mungkin ada yang di rumah yang ingin bersaksi. Saya beri kesempatan, mungkin bisa dimonitor oleh Bang Patar ya, kalau ada yang akan bersaksi. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jika tidak ada, biarlah bersama-sama kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus selalu mengingat bahwa dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, jika kita terus dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan menerima kekuatan dan pertolongan. Mari kita kembali memuji nama Tuhan. Nyanyian nomor 10 kita akan nyanyikan bersama-sama, dan kita diberikan kehormatan untuk membawa persembahan kita. Nyanyian nomor 10 kita akan nyanyikan. Mari kita semua beri syukur pada Tuhan yang berikan kasih-Nya kepada kita sekalian.
bagi kita pagi hari ini. Kita membawa kehidupan kita, membawa persembahan kita, membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Kita seperti rusa yang rindu kan sungai, kesegaran air. Kita rindu untuk menikmati kesegaran dari Tuhan. Sementara kita nyanyikan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita akan menyanyikan dengan segenap kerinduan kita, membawa hidup kita untuk diberkati oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dan mempersiapkan hati kehidupan kita untuk masuk dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu akan Engkau. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Kerinduan kami Tuhan pagi ini seperti rusa yang rindu. Kami merindukan kesegaran, kekuatan dari Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Mungkin selama ini kami merasa tidak berdaya. Kami lelah oleh karena pergumulan kehidupan yang harus kami hadapi. Tapi ketika kami ada di sungaimu, kami menikmati kekuatan. Kami menikmati zaman Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau menjawab seru doa kami. Engkau melihat kehidupan umat-Mu. Ketika kami berbeban berat, ketika kami mungkin sedang berlutut oleh karena tantangan yang hebat. Tuhan, kiranya Engkau hadir, menguatkan dan memampukan umat-Mu. Terima kasih pagi hari ini. Bersama-sama kami boleh menikmati sukacita dan kehadiran Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Mendengar kesaksian-kesaksian dan melihat betapa hebatnya Engkau dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, kami hanya bisa berserah dan mengandalkan Engkau.
Kami hanya bisa menyerahkan seluruh keberadaan hidup umat-Mu. Tuhan memberkati setiap saudara yang telah hadir. Mereka yang hadir dalam ibadah di dalam ruangan gereja ini. Bahkan mereka yang mungkin hanya bisa ada di rumah oleh karena keterbatasan mereka. Siapapun mereka Tuhan, Engkau melihat kerinduan umat-Mu. Sehingga ketika kami duduk, ketika kami menyediakan hati dan kehidupan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kembali menguatkan, kembali menyegarkan kehidupan umat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami pun diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dengan membawa persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati kehidupan umat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati setiap rumah tangga, keluarga-keluarga yang tergabung di Korops 3 Bandung ini. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong, memampukan kami menghadapi keadaan yang sedang terjadi saat ini. Sekalipun mungkin prediksi yang sedang terjadi akan ada lonjakan kasus, Tuhan, kami tetap percaya Engkau akan memegang kehidupan umat-Mu. Engkau akan terus memelihara mereka yang mungkin saat ini sedang terdampak oleh karena COVID. Mereka harus mengisolasi diri. Mereka bahkan harus dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan, Engkau lawat kehidupan mereka. Engkau jamah dan pulihkan mereka. Sehingga sekalipun mereka ada di dalam kelemahan tubuh, iman percaya mereka di dalam Tuhan tetap kuat. Mereka tetap bersandar dan mengandalkan Engkau. Kami juga berdoa bagi pelayanan bala keselamatan. Tuhan, Engkau memberkati kedua hamba Tuhan, Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai. Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau tetap beri kuat dan sehat. Hikmat dan bijaksana dari Tuhan akan dinyatakan, memampukan mereka untuk terus mengemban tugas yang diberikan. Mereka akan dapat membawa kemajuan bagi pelayanan yang ada di Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bagi anak-anak kekasih secara khusus, bagi Joswil yang ada di Kanada. Terima kasih Engkau sudah memberkati pendidikannya. Ia telah diwisuda, kami tahu Engkau juga akan menyiapkan pekerjaan dan masa depan yang indah. Bagi JJ yang ada di Bali, Tuhan juga jaga dan pelihara anak muda ini. Lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan dia boleh menjadi berkat dimanapun ia berada. Jordan, biarlah ia boleh menjadi sukacita kekuatan bagi kedua orang tua. Bahkan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di kantor pusat. Tuhan tahu tugas dan tanggung jawab mereka tidaklah mudah. Engkau tetap beri kuat dan sehat, kemampuan kepada mereka. Engkau akan buka visi dan misi untuk dapat melayani dengan lebih luas lagi. Dan kami percaya mereka akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, mereka juga ada di dalam kelemahan tubuh. Kami ingat bagi Joya, terima kasih Tuhan telah jamah pulihkan keadaannya. Ia boleh pulang setelah dirawat di rumah sakit. Kami ingat bagi beberapa anak Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Mungkin kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu. Tapi kami tahu mereka ada di hadapan Tuhan. Mereka dicintai oleh Tuhan. Maka dengan kasih-Mu akan menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Demikian juga jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk rumah tangga mereka, untuk usaha dan pekerjaan mereka, untuk kehidupan anak-anak, kebutuhan yang harus dipenuhi. Oh Bapa di surga, kiranya Engkau campur tangan, Engkau hadir, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami mungkin sebagai hamba-Mu sangat terbatas untuk membantu mereka. Tapi kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau akan terus hadir, menguatkan dan menopang kehidupan umat Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba-Mu. Mayor Sisman juga Kapten Ria Masitorus. Para kandidat, para karyawan yang tanpa kenal lelah mendukung pelayanan yang ada. Engkau sudah mendengar bagaimana mereka bekerja, mereka berusaha memperhatikan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi opa dan oma yang dirawat, dilayani. Tuhan kiranya Engkau beri kekuatan kepada
para karyawan untuk dapat bekerja, untuk dapat melaksanakan tugas mereka. Bahkan oma dan opa yang dilayani mereka pun boleh menikmati sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Dan mereka boleh melihat bagaimana Tuhan dengan luar biasa mencukupkan semua kebutuhan yang ada. Juga para donatur dan simpatisan, Tuhan juga berkati usaha pekerjaan mereka, supaya dengan apa yang mereka terima mereka pun boleh kembali membagikannya untuk pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kehidupan kami untuk menerima firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri, biarlah kuasa Tuhan menyertai dan kami boleh belajar untuk melakukan yang terbaik, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan berikutnya dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Yesus membawa harapan dan kemenangan. Kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga membawa harapan dan kemenangan. Saudara yang berkati Tuhan, saya ketika merenungkan firman Tuhan ini jadi teringat ketika kecil. Sebenarnya saya sudah lama saya lupakan, tiba-tiba teringat. Suatu ketika bapak saya dengan kakak akan pergi ke Jogja, ke kota Jogja. Kami tinggal di Bantul, di daerah kabupaten kecil saja. Dan saya deketin bapak saya, lalu saya bisik, "Pak, belikan saya kue." Kue yang apa? Yang gimana ya? Kue satu ya, saya tahunya itu namanya kue satu ya, yang putih kecil ya. Kemudian dia berusaha mendekati saya, lalu mendengarkan saya punya suara, memeluk saya, dan akhirnya dia berusaha untuk mengerti bahasa saya sebagai seorang anak kecil. Dan akhirnya kue itu ya, kue satu. Ya, akhirnya dia berjanji nanti saya akan belikan. Dan akhirnya saya tunggu cukup lama bagi seorang anak kecil untuk menunggu, dan akhirnya orang tua saya, bapak, pulang dengan kakak saya dengan membawa kue kesukaan saya. Dan saya begitu senang ya ketika bapak pergi. Saya meyakini bahwa ketika pulang pasti dia membawakan sesuatu buat saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Karya Yesus di dunia untuk menebus umat manusia dari dosanya melalui kematiannya di kayu salib sudah selesai. Tidak ada lagi karya penyaliban yang kedua. Sudah selesai. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, Yesus berkata dalam doanya, Yohanes 17 ayat yang keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan.
Ya, itu Yohanes 17 ayat 4. Kemudian kita bisa melihat Yohanes juga, Yohanes 19 ayat 30, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam ibadah GBS kemarin, saya menyampaikan firman Tuhan bahwa Yesus mati bukan oleh karena disalibkan. Karena dia pernah berkata, bukankah apakah aku tidak bisa meminta kepada Bapa mengirimkan 12 malaikat sekaligus untuk membela aku, kurang lebih demikian. Itu ketika Yesus berada setelah dia berdoa di Taman Getsemani dan didatangi oleh para prajurit dengan Yudas yang mengkhianati dia. Kita masih ingat cerita itu. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyerahkan nyawanya. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi bukan oleh karena salib itu. Kalau kita, bahasa saya kemarin katakan bahwa kalau kita barangkali sudah mau mati, lalu kita berserah sama Tuhan, Tuhan saat ini aku serahkan nyawaku. Tunggu-tunggu berapa jam tidak mati-mati ya. Tapi Yesus ketika dia berkata demikian sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya dan seketika itu juga dia mengalami kematian. Nah, ini disaksikan oleh para prajurit yang menyalibkan dia. Jadi banyak kesaksian-kesaksian yang ada ya. Karya penyaliban itu memang fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan. Duka cita yang mendalam, perasaan harapan yang hancur ini terlihat saat setelah Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga. Ya, Yesus menampakkan diri dan berjalan bersama 2 murid Yesus di jalan menuju ke Emmaus. Ya, mereka, betapa perasaan hati mereka hancur, seakan harapan mereka selama ini yang dipegang erat, dipegang kokoh, rapuh dalam sekejap karena kematian Yesus. Dan pada akhirnya Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus dan Yesus menegur mereka. Namun terungkap dari hati mereka yang paling dalam, mereka mengalami duka. Dalam Lukas 24 ayat 21, Lukas 24 ayat 21 mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Wah, ini sudah lewat 3 hari. Mungkin mereka juga masih ingat perkataan Yesus bahwa nanti di hari ketiga dia akan mengalami kebangkitan. Tapi kok ini sudah lewat, ditunggu-tunggu kok tidak ya. Jadi mengalami kedukaan yang dalam. Kemudian Yesus menegur mereka karena ketidakpercayaan mereka tentang kebangkitan Yesus. Dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 26, lalu ia berkata kepada mereka, Lukas 24 ayat 25 sampai 26, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya, kemarin dalam ibadah GBS kami sudah belajar bahwa waktunya orang Yahudi di dalam penulisan kitab suci ini berbeda dengan penulisannya waktu Indonesia ya. Kalau waktunya Indonesia itu 24 jam ya, dihitung dari jam 00 pagi sampai 24 malam. Tetapi kalau waktunya Yahudi maka mereka mulai dari jam 6 sore ya. Jam 6 sore ke atas sudah hari yang lain lagi ya. Jadi mereka tidak harus 24 jam penuh. Ketika Yesus meninggal jam 3 sore, maka tetap dihitung 1 hari. Dari jam 3 sore sampai jam 6 sore dihitung 1 hari. Sehingga genaplah Yesus bangkit pada hari Minggu. 3 hari Yesus pada akhirnya bangkit dari kematian. Kemarin juga kami berbicara apakah Yesus itu bangkit atau dibangkitkan. Bukankah dia itu Allah? Kenapa harus dibangkitkan? Nah, ternyata kami harus belajar bahwa karena Yesus mengosongkan dirinya ini dalam
pembacaan sebelumnya, dan mengambil rupa seorang hamba, sehingga kami belajar bahwa yang disalibkan dan dibangkitkan itu bukan Yesus sebagai Allah, tetapi Yesus dalam sisi kemanusiaannya. Karena Allah atau roh itu tidak bisa disalibkan. Nah, saudara yang berkati Tuhan, dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49 dapat kita amati adanya tubuh kebangkitan Yesus, ya. Dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49 dapat kita amati adanya tubuh kebangkitan Yesus, ya. Dapat diraba, ada tubuh daging, ada bekas lubang paku pada tangan, kaki, dan lubang yang di lambung oleh karena ditusuk dengan tombak itu. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Ada yang beberapa orang yang bertanya, untuk apa Yesus harus menampakkan diri, memperlihatkan diri, membuktikan bahwa hidup selama 40 hari? Untuk apa, saudara? Inilah tujuan Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Ia membuktikan bahwa ia hidup, yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang kerajaan Allah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, menurut dari pengamatan saya, Yesus menghimpun saksi mata fakta kebangkitan Yesus Kristus dan tidak perlu diragukan lagi. Saudara, mari kita melihat, mengamati dan merenungkan dengan lebih cermat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Berbicara yang pertama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7 berbicara hal masa atau waktu pemulihan kerajaan bagi Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Pemulihan juga mencakup akhir zaman. Berbicara pemulihan itu berbicara juga tentang akhir zaman. Namun Yesus berkata kepada mereka dalam ayat yang ketujuh, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan yang kedua, yang lebih penting daripada mencari tahu tentang akhir zaman, yaitu menerima Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Nah, saat ini sudah dipercepat dengan adanya internet, ya, supaya memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Karena budget kita barangkali terbatas kalau harus sampai menginjili ke ujung bumi, ya. Pak Mayor juga belum pernah ke luar negeri, ya. Tetapi melalui internet setiap orang dapat bersaksi tentang Kristus. Yang ketiga, cara Yesus datang kembali yang kedua. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini berarti bahwa Yesus akan datang lagi juga dengan tubuh kebangkitan itu. Dan sebagai kesimpulan dalam renungan kita juga dalam pengamatan saya, ada hal yang menarik yang saya amati berkaitan dengan apa yang terjadi di masa ini, saudara. Yang pertama, agar kita jangan kecewa dan menolak Yesus. Ini dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 13. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 16, ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Dan yang kedua yang saya amati, ada di antara umat Tuhan yang akan dikucilkan, bahkan mereka
membunuh umat Tuhan. Mereka mungkin kalau dalam pengertian saat ini yang kita lihat yaitu para teroris ya, menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah mereka. Dalam Yohanes 16 ayat yang ketiga katakan mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Dan yang ketiga saudara, munculnya ajaran atau aliran gereja baru yang bertentangan dengan Alkitab. Mereka menamakan diri sebagai yang saat ini kita dengar, yang tren sekarang ini yaitu oneness ya. Ajaran mereka mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Ini yang sudah akhirnya disaburatakan seperti itu. Namun bagi kita meyakini bahwa Roh Kudus itu tidak disalibkan. Pribadi Bapa, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus adalah pribadi memang Allah yang sama, tetapi kulit atau pribadi yang berbeda. Masing-masing punya tugas, masing-masing punya peranan saudara. Karena Roh Kudus tidak bisa disalibkan. Pengajaran ini bertentangan dengan ajaran Trinitas yang kita ikuti selama ini. Karena Roh Kudus tadi saya sampaikan tidak bisa disalibkan. Dan ketiga pribadi Allah yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus punya tugas masing-masing menurut waktunya. Dan ketiga pribadi tersebut adalah Allah yang satu, yang esa, Allah yang sama. Kalau mereka memakai ayat dalam Yohanes 17, ya, baik di ayat yang ketiga dan selanjutnya, maka mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus dengan nama yang engkau berikan kepadaku, yaitu namanya Yesus, katanya demikian ya. Wah, ini berarti termasuk kita juga Allah ya, karena dikatakan Yesus berdoa supaya mereka itu dalam pengertian kita menjadi satu sama seperti kita. Ya, apakah kita juga Allah? Oh tidak, kita manusia ya, kita bukan Allah. Jadi kita harus dapat memilah-milah dan membaca firman Tuhan secara menyeluruh, tidak bisa perbagian saja. Nah, saudara yang mengasihi Tuhan, yang keempat tadi, peristiwa penyaliban Yesus dan kematiannya memberi trauma dan duka, ketakutan yang mendalam. Hal ini terbukti dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Mari kita melihat dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Para murid berkumpul dalam keadaan pintu-pintu terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Dikatakan tadi, pada waktu itu, yaitu saat mereka berduka cita, saat mereka ketakutan, saat mereka hilang harapan, dan pada waktu itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kisah para Rasul 20 ayat 19. Juga saat Yesus menampakkan diri kepada Thomas, karena Thomas berkata dalam Yohanes 20 ayat 25, Yohanes 20 ayat 25, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Mari kita perhatikan dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29 saudara. Dalam Yohanes 20 ayat 29 mengatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Perhatikan di kalimat ini. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi tubuh kebangkitan inilah yang nanti pada hari kedua Yesus akan datang saudara. Anda bisa bayangkan ini ruangan terkunci. Kalau seandainya saya ada di sana ya jangan saya ya, tapi Yesus lah ya. Tahu-tahu Yesus sudah berada di sini saudara. Dengan tubuh, dengan bekas luka, paku dan sebagainya,
bisa dipegang, ya, bisa makan ikan goreng, ini disampaikan dalam Yohanes 20 tadi dan sebagainya. Dan kalimat yang sangat memberikan kekuatan, ya, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai 29, kemudian ia berkata kepada Thomas, Yohanes 20 ayat 27 sampai 29, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbagailah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan sebagai refleksi kehidupan kita, saudara, mungkin di saat ini adalah saat yang hampir sama keadaan kita dengan para murid Yesus. Berada dalam keadaan suasana yang terkunci, saudara. Mengalami jalan buntu, ketakutan, kekhawatiran, duka yang mendalam. Terkunci dengan pergumulan, terkunci dengan sakit penyakit, terkunci dengan kekurangan, terkunci dengan kebutuhan dalam keluarga. Dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan dalam keadaan terkunci, sekuat apapun, saudara, berseru dan berharaplah pada Tuhan Yesus. Ia sanggup hadir, memberi damai sejahtera, menguatkan dan menolong di tengah-tengah pergumulan kita dalam kehidupan keluarga kita. Dan sebagai kesimpulan dari segalanya tadi, kita dapat mengamini bahwa benar bahwa Yesus membawa harapan dan kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Pujian yang mengatakan, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Mari kita pujikan, saudara, dalam suasana teduh. Tidak ada satupun di antara kita yang sanggup menyembunyikan dan mengunci rapat-rapat pergumulan kita di hadapan Tuhan. Yesus sanggup hadir di tengah-tengah ruangan hatimu yang engkau kunci, ruangan kita yang terkunci itu. Dan dia mengatakan damai sejahtera. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatimu. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Mari rendah hati, aku akan kembali memimpin pujian ini dan dalam doa.
Engkau ada bersama. Marilah pagi hari ini kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dalam suasana doa katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita mau katakan bersamamu Bapa, ku telah lewati semua pergumulan hidupku. Engkau yang Terima kasih Tuhan, karena pemeliharaan dan pertolongan-Mu. Engkau yang telah bertindak, Engkau yang telah turun tangan, Engkau yang telah campur tangan dalam hidupku. Sejenak jika kita menengok ke belakang, kita berterima kasih karena kita boleh melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang telah bertindak, menolong, memelihara dan memberkati hidup kita. Maka biarlah pagi hari ini kembali kita mau bawa dan serahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kita sedang terkunci dalam masalah kehidupan kita. Mungkin kita sedang terkunci oleh karena kelemahan tubuh yang kita hadapi. Mungkin kita sedang terkunci dengan tekanan-tekanan kehidupan. Tapi lihat, Tuhan Yesus sanggup datang dan menawarkan damai sejahtera bagi kita. Sekarang sambut uluran tangan Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera untuk saya dan saudara. Sehingga kita boleh melewati semua badai kehidupan. Kita boleh berdiri sebagai pemenang. Kita boleh kuat karena Tuhan Yesus menyertai hidup kita. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan bagian firman Tuhan yang terus mengingatkan kepada kami. Di tengah segala keterbatasan yang harus kami alami saat ini, Engkau adalah Allah yang tidak terbatas bagi kami. Yang tidak dapat kami pikirkan, yang tidak dapat kami perhitungkan.
secara akal budi manusia. Tapi kami tahu Engkau Allah yang hebat dan perkasa. Engkau telah hadir dan bersama dalam perjalanan hidup kami. Sekalipun mungkin kami sering jatuh bangun dalam mengikut Tuhan. Seringkali kami mungkin sedang menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini. Tapi terima kasih, Engkau Allah yang sudah hadir bersama dalam hidup kami. Menguatkan kami. Kalau kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan telah kami dengar pagi ini. Telah menguatkan kami. Kami percaya kami akan dimampukan untuk menghadapi hari esok. Dunia yang semakin tidak pasti. Dunia yang semakin tenggelam. Dunia yang semakin hancur. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang akan memegang kendali kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Umat-Mu telah datang kepadamu dalam doa pribadi mereka. Mereka yang datang secara khusus di bangku anugerah. Mereka yang duduk dan berdoa secara pribadi di hadapan-Mu Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan untuk memohon pertolongan dan berkat-Mu Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan umat-Mu. Umat-Mu yang ada di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Umat Tuhan yang duduk di rumah untuk mendengar dan menikmati berkat Tuhan. Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa kami akan dimampukan untuk menghadapi setiap keadaan. Dan biarlah kami boleh tetap tinggal setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Firman yang telah kami dengar biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Dan menopang kami untuk menjalani hari esok. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dalam ibadah pagi hari ini. Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah, pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu yang akan kita jalani. Hari ini 16 Mei. Kita boleh bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan dan sesudah ini ada ibadah sekolah minggu yang akan dilaksanakan secara virtual. Pada hari Rabu tetap ada kegiatan bagi anak-anak muda, kegiatan Kadet Korps dan juga biarlah ini menolong bagi anak-anak muda kita untuk belajar mengenal akan firman Tuhan dan untuk sharing biasanya ya. Saya suka mendengar, sekalipun saya hanya mendengar, tapi saya suka melihat bagaimana anak-anak muda begitu semangat dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Kapten dan Nyonya Damar Harimukti dengan setia melayani Tuhan melalui kegiatan ini. Kemudian pada hari Jumat ada ibadah PKW jam 4 sore dan gerakan pembawa sulu pada jam 7 malam. Pada hari Sabtu 22 Mei doa pagi akan dipimpin oleh Sersan Mayor Korps Bapak Bayu Handoko. Sore atau malam hari ada persiapan ibadah, tim singer dan multimedia. Minggu depan adalah hari istimewa di mana kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus atau disebut hari Pentakosta. Kemudian ibadah PKP akan dipimpin oleh Bapak Agus Andreas dan sekolah minggu dilaksanakan secara virtual. Terima kasih bagi kita sekalian yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ibadah sepanjang minggu yang sudah berjalan. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Mayor Frederika Siagian, Ibu Julaika Arons, kemudian ada Ibu Sriwayuni Sagala, Bapak Maida Hermawanto dan anak sekolah minggu Joshua William. Hari ini ada Saudari Vanin Tomelo dan anak sekolah minggu Sheryl William dan tidak tercatat ya Bang Patar. Ya Bang Patar hari ini berulang tahun, Tuhan berkati. Kita percaya pertolongan Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita terus berharap kiranya ya pandemi ini cepat berlalu, kita akan menikmati sukacita dan pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri.
Doa berkat akan disampaikan oleh Mayor Handoko. Kita memuji Tuhan, sebuah pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Arahkan hati kita dan terimalah berkat melalui firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu ia beri harap. Tentu ia beri harap. Tentu ia beri harap. Ku sandar pada Tuhan Yesus, Dia tentu beri harap. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Ya, kita akan berfoto, tapi sebelumnya saya hampir lupa menyapa yang di rumah ya. Terima kasih untuk kehadirannya bergabung dalam ibadah. Sudah ini kita foto bersama keluarga Mayor Jonggi Sibarani, ada Ibu Susana, ada Ibu Ernawan, ada Oi, ada Ibu Nora, ada keluarga Kadewite, ada Bapak Robert Hutasoid, ada Nadia, ada Ibu Marti, ada Ibu Julaika, selamat pagi, ada Ibu Cynthia Lesmana, kemudian keluarga Bapak Gustaf, Ibu Aan, ada Kak Teis, selamat bergabung, ada Ibu Dwi, kemudian yang di pojok sana itu siapa ya? Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama. Kita percaya bahwa sekalipun jauh di mana namanya di Cirebon ya, Pak Markus, selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, kita akan foto bersama. Ya kayak kemarin ada lagi dari kepolisian datang untuk menengok, untuk melihat. Jadi ya kalau foto-foto gini biasanya diperlihatkan ketika petugas Satgas datang untuk mengecek ya. Jadi kami senang mereka melihat bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Tidak ada. Suaranya mereka. Nggak ada. Nggak kedengaran, nggak ada mic. Sudah kasih mati aja, lihat aja. Otman siap-siap mandi. Kasih kita mau baca. Siapa aja yang hadir? Banyak, 20. Oh, 10. Sedikit tadi ini.